Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya dengan NIM 23231040. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena di bumi akibat pergerakan tata surya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Aza Najulah Putri SPD MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu apa itu pergerakan tata surya? Nah, tata surya itu terdiri dari planet, bulan, matahari, asteroid, dan komet. Semua benda di tata surya akan bergerak mengikuti hukum gravitasi. Nah, yang pertama yaitu ada jenis pergerakan tata surya. Oh, jenis pergerakan tata surya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya atau dalam waktu 24 jam. Bumi perputaran ini menyebabkan bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara sisi yang berlawanan akan mengalami waktu malam. Efek ini menciptakan siklus harian yang mendasari kehidupan di planet kita. Nah, yang kedua ada revolusi bumi. Pergerakan revolusi bumi itu yaitu bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365,25 hari. Gerakan ini menyebabkan perubahan musim karena sumbu bumi yang miring sebesar 23,5 derajat. Misalnya ketika belahan utara bumi miring ke arah matahari, terjadi musim panas di belahan tersebut. Sementara belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Nah, yang selanjutnya ada gerak relatif tata surya. Tata surya bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam, menciptakan fenomena jangka panjang seperti perubahan posisi bintang. Tata surya tidak diam, ia bergerak mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam. Gerakan ini tidak terasa secara langsung, tetapi mempengaruhi fenomena jangka panjang seperti perubahan posisi bintang yang kita lihat di langit malam selama ribuan tahun. Nah, selanjutnya ada fenomena akibat pergerakan rotasi bumi. Fenomena akibat pergerakan rotasi bumi ini ada dua jenis. Yang pertama ada siang dan malam. Rotasi menyebabkan bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara bagian lain mengalami malam. Bumi yang berputar menyebabkan perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang bagian siang ini merupakan bagian bumi yang menghadap matahari, sementara bagian yang malam itu bagian yang membelakangi matahari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada efek Coriolis. Rotasi bumi menyebabkan defleksi arah angin dan arus laut, mempengaruhi pola cuaca global. Rotasi bumi ini juga dapat mempengaruhi aliran udara dan arus laut. Angin berbelok ke kanan di belahan utara dan ke kiri di belahan selatan. Hal ini mempengaruhi pola cuaca global dan membentuk fenomena seperti badai. Bisa dilihat pada gambar ini, di mana pada arah angin itu mengalami cuaca yang berbeda. Nah, selanjutnya ada fenomena akibat revolusi bumi.
Yang pertama ada perubahan musim. Kemiringan sumbu bumi yang ukurannya 23,5 derajat menyebabkan intensitas cahaya matahari yang diterima bumi berbeda di setiap belahan selama setahun. Oh, kemiringan sumbu bumi mempengaruhi distribusi sinar matahari di setiap belahan, menciptakan musim panas, gugur, dingin, dan semi. Ini merupakan gambar pada perubahan musim yang dimana setiap waktu tertentu ada pergantian musim. Yang dimana di sini bagian utara mengalami musim gugur, di bagian timur mengalami musim panas, yang di bagian selatan itu mengalami musim dingin, dan bagian barat mengalami musim dingin. Dan selanjutnya ada variasi panjang siang dan malam. Pada equinox dari Maret hingga September, siang dan malam sama panjang. Sedangkan pada solstice atau Juni sampai Desember terjadi hari terpanjang atau hari terpendek. Selama equinox dari Maret September, durasi malam, siang dan malam hampir sama. Saat solstice Juni hingga Desember terjadi siang terpanjang atau malam terpanjang ataupun siang atau malam terpendek. Selanjutnya ada fenomena akibat gerak tata surya di galaksi. Perubahan posisi bintang. Karena tata surya bergerak di galaksi, posisi bintang di langit berubah secara perlahan selama ribuan tahun. Selanjutnya ada siklus jangka panjang. Perubahan orbit dan kemiringan bumi atau Milankovitch Cells mempengaruhi iklim global, termasuk era glasial. Perubahan kecil dalam orbit bumi, kemiringan sumbu, dan presesi menyebabkan perubahan iklim global secara periodik, seperti zaman es. Nah, selanjutnya ada pengaruh gravitasi dalam tata surya. Yang pertama ada pasang surut air laut. Gravitasi bulan adalah penyebab utama pasang surut air laut dengan pengaruh tambahan dari matahari. Gravitasi bulan dan matahari dapat menciptakan pasang surut air laut. Pasang purnama tertinggi terjadi saat bumi, bulan, dan matahari sejajar. Sedangkan pasang perbani atau pasang terendah jadi saat mereka membentuk sudut 90 derajat. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana pasang surut air laut itu dapat terjadi ketika bumi dan bulan dan matahari itu berada dalam posisi sejajar, sedangkan pasang air laut terendah atau pasang surut air laut itu terjadi pada saat bumi, bulan, dan matahari berada pada sudut 90 derajat. Yang selanjutnya ada orbit stabil planet. Gravitasi menjaga bumi tetap dalam jarak aman dari matahari, memungkinkan kehidupan berkembang. Selanjutnya, fenomena astronomi terkait tata surya. Yang pertama ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus.
yang dimana kita lihat pada gambar gerhana matahari itu terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Sedangkan gerhana bulan itu terjadi pada saat eh, bumi berada di antara bulan dan matahari. Yang selanjutnya ada hujan meteor. Eh, Orbit bumi melintasi sisa-sisa komet menghasilkan fenomena meteor yang spektakuler. Nah, hujan meteor ini terjadi saat bumi melintasi sisa-sisa debu komet atau asteroid yang menciptakan bintang jatuh di langit malam. Nah, untuk kesimpulannya, pergerakan tata surya menciptakan berbagai fenomena yang berdampak langsung pada kehidupan di bumi, mulai dari siklus harian hingga perubahan jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan betapa saling terhubungnya alam semesta. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini juga akan membahas contoh fenomena pada materi ini, yaitu kita lihat pada contoh nyata, yaitu efek Coriolis pada badai tropis. Efek Coriolis mempengaruhi arah pergerakan badai tropis. Salah satu contoh nyata adalah siklon Freddy atau pada tahun 2023 yang melanda Afrika Selatan. Efek Coriolis menyebabkan badai ini bergerak dengan pola melingkar dan memperburuk dampaknya di wilayah tertentu. Selanjutnya ada informasi atau fakta baru atau unik. Yang pertama ada kecepatan tata surya. Meski tata surya bergerak dengan kecepatan 828.000 km per jam di galaksi Bima Sakti, kita tidak merasakannya karena gerakan ini seragam bersama seluruh sistem tata surya. Yang selanjutnya ada meteor yang berasal dari asteroid. Sebagian besar hujan meteor berasal dari komet, tetapi Geminid Meteor Shower atau setiap Desember unik berasal dari asteroid 3200 Phaethon. Yang ketiga ada siklus Milankovitch dan iklim modern yang dimana penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam orbit bumi dapat memprediksi pola kekeringan ekstrim di masa depan, memberikan wawasan untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, berikutnya ada sedikit motivasi dari saya, yaitu melihat langit adalah mengamati sejarah alam semesta. Mari pahami pergerakan tata surya untuk memahami posisi kita di dalamnya. Oke, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.